Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanti Dwi Santosa dengan NIM 01201111333040 dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Di sini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu terhadap optimalisasi vaksin COVID-19. COVID-19, apa sih sebenarnya definisi atau pengertian dari COVID-19? Nah, definisi dari COVID-19 itu sendiri ialah virus corona ialah virus yang bersifat zoonosis, yakni suatu penyakit akibat penularan antara hewan dan manusia. COVID-19 itu merupakan istilah baru yang digunakan untuk menyebut infeksi model baru dari virus corona. Nah, sekarang bagaimana sih penularan COVID-19 itu? COVID-19 ditularkan melalui droplet yang keluar dari hidung atau mulut seseorang. Nah, sekarang kita membahas tentang gejala COVID-19. Apa aja sih sebenarnya gejala COVID-19? Gejalanya yaitu pertama, batuk. Kedua, sakit kepala. Yang ketiga, anosmia atau hilangnya kemampuan seorang untuk mencium bau. Yang keempat, demam. Dan yang kelima ialah sesak nafas. Nah, sekarang kita membahas tentang vaksin. Apa sih sebenarnya definisi atau pengertian dari vaksin? Definisi vaksin itu sendiri ialah produk yang mengandung antigen yang dapat menimbulkan suatu kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksin sendiri bekerja dengan mengenali virus atau bakteri penyebab suatu penyakit. Baik, sekarang kita akan membahas tentang filsafat. Sebenarnya apa sih pengertian atau definisi filsafat itu? Nah, secara harafiah, pengertian filsafat yakni cinta akan hikmat dan pengetahuan. Apa sih maksudnya? Pengertian sebenarnya yakni filsafat ialah pengetahuan tentang suatu kenyataan yang umum dan kaidah realitas serta hakikat pada manusia dalam segala aspek perilakunya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang landasan penelaahan filsafat ilmu. Apa aja sih sebenarnya landasan atau pilar dari filsafat ilmu? Nah, ada 4 nih landasan dari filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi. Apa sih ontologi? Nah, ontologi berasal dari ontos, yang berarti suatu yang berwujud, dan logos yang berarti ilmu. Yang kedua, epistemologi, berasal dari episteme, yaitu pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Yang ketiga, aksiologi. Apa sih sebenarnya aksiologi itu? Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai suatu kehidupan. Yang keempat adalah logika ilmu. Baik, sekarang kita bahas satu-satu ya. Apa sih sebenarnya ontologi? Pembahasan yang lebih dalam lagi tentang ontologi. Nah, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sebuah benda yang berfungsi sebagai jawaban dari setiap pertanyaan. Kita bahas lagi ontologi secara lebih dalam ya. Ontologi adalah kajian yang berasal dari Yunani dan ia merupakan yang paling kuno. Ontologi ialah ilmu yang mempelajari tentang realitas. Nah, apa sih sebenarnya peran ontologi dalam optimalisasi vaksin COVID-19? Yang pertama, riset dan penelitian. Pembuktian optimalisasi vaksin COVID-19 berlandaskan dengan riset dan penelitian dari para ahli pastinya dan disertai dengan teori-teori yang kuat. Yang kedua, realitas. Ontologi berlandaskan pada realitas dan kenyataan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai COVID-19, mengenai vaksin dan lain sebagainya dibuktikan dengan teori dan riset dari para ahli. Yang kedua, epistemologi. Kita membahas lebih dalam mengenai epistemologi. Apa sih sebenarnya definisi dari epistemologi? Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang cara mendapatkan suatu pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan itu sendiri. Nah, epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang menjelaskan mengenai asal-usul suatu pengetahuan.
kita kaitkan nih dengan optimalisasi vaksin COVID-19. Apa sih sebenarnya peran epistemologi dalam optimalisasi vaksin COVID-19? Yang pertama, pola berpikir kritis. Pastinya dalam pembuktian kegunaan vaksin COVID-19 berdasarkan pada pola pikir yang kritis, dengan mempertanyakan sesuatu agar vaksin COVID-19 dapat berjalan secara optimal. Yang kedua ialah pola berpikir rasional. Pembuktian keoptimalan vaksin COVID-19 berlandaskan dengan akal sehat dan dibuktikan dengan logika, data, dan riset. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu sendiri sebenarnya apa sih? Definisi dan pengertiannya. Definisi aksiologi berlandaskan dengan penggunaan ilmu dalam memenuhi kebutuhan manusia guna kesejahteraan seluruh umat manusia. Nah, aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang penggunaan suatu ilmu pengetahuan guna peningkatan mutu. Manfaatnya, penggunaan ilmu ialah harusnya bermanfaat dan berguna bagi umat manusia. Sekarang kita kaitkan lagi nih dengan optimalisasi vaksin COVID-19. Apa sih sebenarnya peran aksiologi ini dalam optimalisasi vaksin COVID-19? Kita ketahui bahwa vaksin COVID-19 masih memiliki manfaat dan nilai guna. Nah, itu merupakan peran aksiologi. Apa sih sebenarnya manfaat dan nilai guna vaksin COVID-19? Yang pertama, menghambat penyebaran virus COVID-19 pastinya. Yang kedua, perlindungan terhadap suatu penyakit. Yang ketiga, mencegah virus COVID-19 agar tidak semakin menyebar luas dan tidak mengurangi populasi manusia. Yang keempat adalah sebagai herd immunity. Nah, pembahasan kita yang terakhir nih tentang logika ilmu. Logika itu sendiri sebenarnya apa sih? Definisi dan pengertiannya. Logika ialah suatu cabang filsafat mengenai metode, aturan, dan asas guna mencapai suatu pengetahuan. Dan logika dimaknai sebagai ilmu guna memelihara pola pikir agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan. Nah, setelah kita membahas tadi tentang filsafat, tentang peran filsafat dalam optimalisasi vaksin COVID-19, sekarang kita sampai di kesimpulan nih. Nah, kesimpulannya tadi ialah filsafat ilmu merupakan landasan bagi pengembangan dan pengoptimalan vaksin COVID-19. Landasan atau pilar filsafat ilmu terdiri dari ontologi. Ontologi yaitu pembuktian keoptimalan vaksin COVID-19 berlandaskan dengan riset dan penelitian sebelum disebarluaskan. Hasilnya dengan para ahli. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi yakni pembuktian kegunaan dan keoptimalan vaksin COVID-19 harusnya didahului dengan pikiran yang kritis dan rasional. Yang ketiga, aksiologi. Vaksin COVID-19 pastinya bermanfaat untuk menekan penyebaran virus COVID-19 guna meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dan yang keempat ialah logika ilmu. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini sebagai materi. Baik, terima kasih semuanya yang telah mendengar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.